Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi Organizational Culture Assessment Instrument atau biasa disebut OKAI perusahaan X. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Risa Rama Iskandar dengan nomor NPM 9063, dan ada rekan saya yang lainnya, itu Eva Siti Aziza dengan nomor NPM 9205, ada Fiona Rahmadini dengan nomor NPM 9266, ada Ava Taruna Gus Putra dengan nomor NPM 9076, dan ada Burhanuddin Sohibul Hidayah dengan nomor NPM 95338. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu budaya perusahaan. Pada era globalisasi ini, semua organisasi dituntut untuk meningkatkan kinerja yang cenderung cepat agar dapat terus bertahan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Budaya perusahaan ini atau organisasi sangat penting ketika dikaitkan dengan keberhasilan peningkatan kinerja perusahaan. Budaya organisasi juga biasanya diimplementasikan oleh para karyawan dalam bentuk perilaku umum yang diyakini oleh anggotanya. Lalu budaya organisasi juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai atau karyawan. Karena itu menjadi sangat penting untuk sebuah perusahaan mengetahui profil budaya organisasinya terlebih dahulu untuk meraih kesuksesan di bidangnya. Objek penelitian ini adalah perusahaan X. Yang kedua, kita masuk ke profil budaya organisasi atau PBO. Yang pertama itu ada the hierarchy culture atau budaya hierarki. Budaya hierarki ini terletak antara fokus organisasi internal dan dimensi stabilitas atau kontrol. Budaya hierarki ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang terkait dengan birokrasi. Jadi jenis budaya organisasi yang kepemimpinannya efektif, karena dalam organisasi ini, organisasi mekanis dan birokratis ini yang memberikan arti penting pada ketertiban dan aturan. Budaya ini biasanya bisa dilihat pada perusahaan-perusahaan besar seperti contohnya McDonald. Nah, mereka mengarah pada keterasingan pekerja tanpa tujuan dan berkurangnya rasa otonom. Lalu ada the clan culture. The clan culture itu budaya yang dibentuk antara dimensi fokus organisasi dan fleksibilitas atau dinamisme. Budaya clan ini memiliki afiliasi dan kepedulian yang tinggi dengan kerja tim dan partisipasi. Jadi komitmen organisasi ini adalah jenis budaya yang telah dilihat dalam organisasi, bertindak sebagai keluarga dan memiliki fitur sosial sebagai kepercayaan, solidaritas, dan peraturan. Lalu ada the market culture atau budaya market. Meskipun ada fokus atau orientasi eksternal, budaya pasar yang terjadi pada saat stabilitas dan kontrol, ini adalah budaya rasional yang menekankan efisiensi dan pencapaian. Karyawan dalam tipe budaya ini berorientasi pada kesuksesan. Mereka lebih mementingkan pribadi daripada tujuan organisasi dan penekanan pada konsep perencanaan, kinerja dan efisiensi. Nah, bisnis global yang memiliki hubungan efektif antara pemasok, pelanggan, dan pemangku. Kepentingan eksternal adalah contoh budaya organisasi ini. Lalu yang terakhir ada the adhocracy culture atau sesuatu yang dinamis. Nah, adhocracy atau kreatif ini adalah budaya organisasi perkembangan yang didasarkan pada pengambilan risiko, inovasi, dan perubahan. Ini mengacu pada budaya organisasi di bidang kewirausahaan, fleksibel, inovatif, dan dengan struktur yang berorientasi eksternal dan dinamis. Pertama yaitu ada hierarki kultur, garis kewenangan atau authority yang jelas dalam pengambilan keputusan, memiliki standar peraturan atau prosedur dalam perusahaan yang mengendalikan seluruh anggota perusahaan, penerapan kontrol akuntabilitas sebagai kriteria sukses perusahaan, dan terdapat struktur kerja yang jelas. Yang kedua yaitu ada market culture, tertuju pada lingkungan eksternal dibandingkan lingkungan internal.
Fokus permasalahan ditunjukkan pada permasalahan eksternal yang mencakup pemasok, pelanggan, pihak pemerintahan, lingkungan, sekitar organisasi, dan seterusnya. Sedangkan fokus utama budaya market ini adalah kompetisi dan produktivitas dengan menekankan pada posisi eksternal organisasi dan pengendalian. Yang ketiga yaitu ada client culture. Jenis budaya ini menekankan pada nilai yang dianut dan tujuan yang dibagi dalam organisasi, kesatu paduan, kepribadian, sikap partisipatif, dan rasa kebersamaan. Karakteristik yang dianut adalah kerja tim, keterlibatan pegawai, dan komitmen perusahaan terhadap pegawai. Yang terakhir itu ada adhocracy culture, yaitu mengembangkan kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, dan kreativitas dalam berorganisasi. Tantangan yang penting bagi perusahaan penganut adhocracy yaitu selalu inovatif dalam menghasilkan produk dan jasa, serta beradaptasi dengan cepat terhadap peluang dan perubahan. Nama saya Fiona Rahmadini dengan NPM 0211192666. Di sini saya akan membahas kuesioner OCAI atau Organizational Culture Assessment Instrument. Nah, OCAI adalah teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner terhadap responden dan memilih satu dari berbagai alternatif pernyataan yang disediakan. Kuesioner ini akan dibagikan 2 kali kepada responden. Yang pertama, responden memilih alternatif pernyataan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, dan yang kedua, responden memilih alternatif pernyataan dengan ekspektasi atau gambaran kondisi perusahaan dalam kurun waktu kira-kira 5 tahun yang akan mendatang. Selanjutnya, menurut Cameron dan Quinn, pada tahun 2011, kuesioner ini yang akan mendeteksi 6 dimensi. Yang pertama ada karakteristik organisasi dominan, yang kedua ada kepemimpinan dalam organisasi, yang ketiga ada pengelolaan karyawan, yang keempat ada perekat dalam organisasi, yang kelima ada penekanan strategis, dan yang terakhir ada kriteria keberhasilan. Selanjutnya akan ada pembahasan oleh teman saya, Afa. Nama saya Afa Taruna Gus Putra dengan NPM 0211190076. Sini saya akan masuk ke pembahasan profil budaya organisasi saat ini dan profil budaya organisasi yang diharapkan berdasarkan kesimpulan persepsi seluruh karyawan. Nah, di sini kita ada gambar tabel. Nah, pada tabel itu ada pemetaan OCAI, lalu ada profil budaya organisasi saat ini dalam bentuk persen, lalu ada profil budaya organisasi yang diharapkan. Nah, yang pertama ada clan. Clan itu pada organisasi saat ini dia mencapai 24%. Lalu yang diharapkan itu sebenarnya dia 27%. Lalu yang kedua ada adhocracy. Nah, pada saat ini dia mencapai 24%, sedangkan yang diharapkan itu 23%. Lalu yang ketiga ada market. Nah, pada market ini organisasi pada saat ini dia mencapai 25%, sedangkan yang diharapkan dia mencapai 27%. Lalu yang keempat ada hierarki. Nah, pada saat ini dia mencapai 26%, sedangkan yang diharapkan 23%. Lalu di sini kita mendapatkan total dari profil budaya saat ini dan profil budaya organisasi yang diharapkan itu sama-sama 100. Nah, setelah kita menjelaskan tabel, kita masuk ke grafiknya. Nah, pada grafik ini terdapat ada yang tadi kita jelaskan di tabel, ada hierarki, clan, market, dan adhocracy. Nah, yang dimana itu pada garis biru itu adalah profil budaya organisasi saat ini. Lalu yang garis merah itu ada profil budaya organisasi yang diharapkan. Nah, dari grafik ini kita dapat pengolahan data pada tabel. Dan pada gambar kita dapat melihat dari keseluruhan karyawan untuk saat ini merasa budaya hierarki itu dan budaya market ditunjukkan pada total presentasi sebesar 26% untuk budaya hierarki dan 25% untuk budaya market. Nah, setelah kita menjelaskan dari hasil grafiknya itu, nah, kita dapat menunjukkan saat ini memiliki struktur yang baik dan rapi dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan sistematis yang mengedepankan kompetisi yang ketat dan tinggi. Hal ini berbeda-beda dengan apa yang diharapkan oleh seluruh karyawan untuk persepsi budaya yang diharapkan untuk kedepannya. Nah, karyawan menginginkan adanya penguatan untuk budaya clan dan market.
yang ditujukan presentasi sebesar 27% untuk kedua budaya ini. Nah, jadi kita dapat menunjukkan bahwa seluruh karyawan menginginkan semakin kuatnya rasa kekeluargaan di antara karyawan untuk menghadapi persaingan pasar yang ketat. Perkenalkan, nama saya Burhanus Bulidaya dengan NPM 02119358. Dari kesimpulan kelompok 3 ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pemetaan budaya organisasi menggunakan Organization Culture Assessment Instrument atau OCAI pada perusahaan X. Di sini yang pertama, profil budaya yang saat ini dirasakan dominan adalah budaya yang berfokus pada lingkungan budaya kerja yang sangat terstruktur dan memiliki kontrol yang ketat, yaitu budaya hierarki. Lalu profil budaya yang diharapkan dominan di masa yang akan datang adalah budaya yang berfokus pada pengembangan SDM, loyalitas dan fungsi perusahaan sebagai keluarga, yaitu budaya clan. Dan yang terakhir ini, budaya clan menjadi budaya dominan yang diharapkan di masa mendatang, meskipun dirasa nilai-nilai yang ada tidak sepenuhnya ada pada visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Namun dalam prosesnya, nilai-nilai yang ada pada budaya clan digunakan sebagai landasan dan fondasi dalam menciptakan budaya perusahaan.